segala pujian dan syukur atas kasih setia dan berkat Tuhan bagi kita semua orang percaya. Dan tentunya pada saat ini kami mengucapkan selamat Paskah, Happy Easter, selamat Hari Anak Gereja Masehi Injili di Minahasa tahun 2021. Kita semua umat Tuhan boleh kiranya beribadah karena perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Sebelum lanjut dalam paparan khotbah kami pada saat ini, diingatkan kepada kita semua yang menyaksikan channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manengkei, terus mensubscribe, like, share, dan komentar dari paparan khotbah lewat channel kami pada saat ini. Terima kasih semuanya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dan bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di hari kemenangan-Mu ini, hari Paskah Yesus Kristus dari kuasa dosa dan maut. Bertepatan juga hari ini, Hari Anak Gereja Masehi Injili di Minahasa di tahun 2021 ini. Kami semua boleh menikmati pujian dan syukur atas semuanya itu. Atas kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu agung dan mulia dalam perjalanan waktu hidup kami sebagai orang yang percaya. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan dalam kesempatan ini. Bukalah tingkap-tingkap pikiran rohani kami, supaya kami semakin mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan itu dalam perjalanan waktu kehidupan kami sebagai orang beriman. Inilah permohonan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab di dalam Lukas 24 ayat 1 hingga 12. Lukas 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat takut dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?
di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah beritakan Yesus bangkit. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Happy Easter. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah penggenapan dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Kairos dan Mesias bagi manusia. Saudara-saudara, berita Injil Yesus Kristus itu memiliki penekanan khusus dalam menggambarkan Yesus dan karya penyelamatannya bagi dunia yang fana ini. Yang jelas, Injil Lukas sendiri mengemukakan secara universal atau secara holistik dari karya penyelamatan Allah dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi semua orang, yakni bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, termasuk wong cilik atau kaum marginal atau kaum proletar yang tersingkirkan dan dianggap sampah yang terbuang di kalangan masyarakat. Orang sudah pakai deodoran. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, sesudah mengisahkan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, maka penginjil Lukas mengisahkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas kuasa dosa dan maut.
dari berita kebangkitan Yesus Kristus, Lukas mengemukakan 3 cerita populer di sekitar kebangkitan dan penampakan Yesus kepada para murid, yaitu kisah yang pertama berbicara tentang kunjungan perempuan-perempuan ke kubur Yesus dalam pasal 24 ayat 1 hingga 12. Kemudian cerita yang kedua berisi penampakan Yesus kepada 2 murid di jalan menuju ke Emmaus dalam pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Kemudian cerita yang ketiga bicara tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya, ada 11 murid di Yerusalem, terungkap dalam pasal 24 ayat 36 hingga 49. Saudara-saudara, ketiga kisah yang berurut-urutan ini dimulai dari kunjungan para perempuan ke kubur Yesus. Dan yang jelas, ketiga Injil sinopsis atau sinoptik sepakat bahwa hal-hal tersebut terjadi pada pagi-pagi benar di hari pertama di minggu itu, yakni pada hari Minggu sesudah Sabat. Dari komunitas bangsa Yahudi atau umat Yahudi yang terungkap dalam Lukas pasal 24 ayat 1 dan Matius 28 ayat 1 dan Markus 16 ayat yang kedua. Kunjungan perempuan-perempuan ini jelas bukan karena mengharapkan kebangkitan Yesus atau hendak melihat kubur kosong, tetapi untuk melakukan satu ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka mereka menghormati orang yang sudah meninggal, yaitu mengoleskan rempah-rempah pada jenazah, termasuk apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu terhadap jenazah Yesus Kristus yang mereka akan lakukan. Yang berbeda dari Injil Markus, yakni menunjukkan perdebatan kaum perempuan tentang siapa yang menggulingkan batu dari pintu kubur Yesus. Markus 16 ayat yang ketiga. Sedangkan penginjil Lukas begitu sederhana, menyampaikan cerita secara langsung yang membuat perempuan-perempuan itu kebingungan melihat peristiwa yang terjadi di kubur yang kosong itu. Sepertinya perempuan-perempuan yang turut serta dengan Yesus mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur yang kosong itu dan mayat Yesus sudah tidak ada di dalam. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan dalam ayat yang keempat. 2 orang yang dimaksudkan oleh penginjil Lukas jelas menunjuk pada malaikat Tuhan atau malaikat Allah. Di sepanjang Injil Lukas, termasuk juga dalam kisah para rasul, kitab sejarah dalam Perjanjian Baru, penampakan sorgawi selalu dikaitkan dengan sesuatu yang terang benderang, yang berkilau-kilauan. Sepertinya perempuan-perempuan tersebut
menjadi sangat takut. Dan kedua malaikat itu memberitakan kabar spektakuler tentang kebangkitan Yesus. Ungkapan kedua malaikat itu ialah, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kabar baik ini diberitakan para malaikat sambil mengingatkan mereka apa yang telah dijanjikan Yesus ketika masih di Galilea, yakni bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7. Lukas menunjukkan bahwa sesudah para perempuan mendengarkan perkataan para malaikat tersebut, mereka teringat akan perkataan Yesus Kristus yang berulang-ulang telah mengatakan kepada mereka tentang penderitaan dan kematian yang harus dialami oleh Yesus sendiri. Namun, Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelasnya, perempuan-perempuan tersebut segera kembali dari kubur dan menceritakan kabar kesukaan ini kepada 11 orang murid dan semua saudara mereka yang lain, tentang apa yang mereka jumpai, apa yang mereka alami, dan yang mereka dengar dari para malaikat itu. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan Yesus, penginjil Lukas kemudian memberikan daftar nama kepada perempuan-perempuan itu, yakni Maria dari Magdala dan Yohana yang telah disebutkan dalam Lukas 8 ayat 2 sampai 3, serta Maria ibu Yakobus. Sedangkan Injil Markus memberikan keterangan bahwa Salome juga turut serta ke kubur Yesus. Terungkap dalam Markus 16 ayat yang pertama. Beberapa nama perempuan yang disebutkan di sini adalah sebagian saja dari kelompok perempuan lainnya yang selama ini mengikuti Yesus Kristus. Bagian terakhir dalam berita kebangkitan Kristus dikemukakan, sangatlah tidak mungkin bila kita, Lukas, hendak mengarang kisah kebangkitan Yesus itu. Artinya, Om Lukas cuma garang-garang. Dan yang jelas, dalam ayat 12, menunjukkan jawaban Petrus atas kabar yang didengarnya. Cerita kaum perempuan tersebut memotivasi, mendorong Simon Petrus untuk segera pergi ke kubur Yesus. Karena itu tindakan cepat dan tepat dari Petrus dapat dilihat sebagai petunjuk bahwa Petrus percaya kepada perkataan perempuan-perempuan tersebut, sehingga ia pergi ke kubur untuk memastikannya. Baca, betul enggak peristiwa ini? Hal ini terjadi karena Simon Petrus telah belajar untuk mempercayai perkataan-perkataan Yesus Kristus. Saudara-saudara di dalam Tuhan, apa yang dijumpai Petrus
ketika menjenguk ke kubur tersebut, yakni hanya kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus yang ditemukan. Ini berarti Yesus telah bangkit dari antara orang mati sebagaimana ungkapan penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh kitab-kitab suci di zaman perjanjian lama. Karena itu, tugas kita, tugas saudara-saudara dan saya sekarang ini adalah memberitakan, menyampaikan penegasan kita terhadap kabar baik kepada semua orang yang ada dimanapun kita pergi dan berada. Termasuk juga dengan anak-anak, supaya mereka tetap berkomitmen untuk memahami arti kematian dan kebangkitan Kristus itu. Diyakini dan percaya dalam perjalanan waktu kehidupan bergereja, bukan cuma pada masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Selamat Paskah, Happy Passover. Selamat Hari Anak Gemim tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sola Scriptura. Amin. Mari berdoa. Kemuliaan Engkau ya Allah Bapa di sorga begitu besar, sehingga kami boleh beribadah padamu Tuhan. Di hari Paskah ini, kami kembali dimenangkan oleh kuasa Yesus Kristus yang begitu agung dan mulia. Hal-hal yang tidak benar, kegelapan dan dosa. Terima kasih Bapa di sorga atas semuanya itu. Arahkanlah perjalanan hidup kami sebagai orang yang percaya untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam perjalanan waktu hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Maningki. Ingat baik-baik ya, subscribe, like, share, dan komentarnya. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Salam sehat, diberkatilah kita semua sebagai orang percaya untuk sekiranya memiliki umur yang panjang, sehat selalu, kepintaran, kecerdasan, dan kita boleh hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan dalam perjalanan waktu kehidupan kita sebagai orang percaya. Tabea waya, shalom.